Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang Bapak dari Winstar yang berkunjung ke sekolah kami di SMK Negeri 2 Kintamani. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kunjungan yang luar biasa ini, karena kami sangat berbangga kalau ada teman-teman dari LPK, dari kampus, dari dunia usaha dan industri yang berkunjung ke sekolah kami. Dan kami mencoba ini mendokumenkan, Pak. Mendokumenkan. Nah, dalam sosialisasi ini tentunya ada tujuan-tujuan, ada yang latar belakangnya untuk datang ke sekolah kami. Nah, sebagai kenalan nih dengan pemirsa, dengan warga SMK 2 Kintamani, dengan siswanya, dengan gurunya, dengan DU-nya, mungkin Bapak silakan perkenalkan diri dulu, apa, siapa, dan bagaimana. Silakan mulai dari Bapak atau Bapak, silakan. Baik, Om Swastiastu, warga SMK Negeri 2 Kintamani. Jadi perkenalkan, nama saya Iwayan Sumadana. Jadi latar belakang saya sebenarnya ada di dua versi agama. Saya juga akademisi ya, terus dari praktisi juga ya. Kenapa saya bisa mendeklarasikan diri seperti itu? Karena background pendidikan saya juga ada di pendidikan. Saya bilang saya praktisi karena saya juga berada di industri perhotelan dan juga pariwisata sebelumnya. Jadi sebelum saya mengelola lembaga pelatihan kerja ini di Winstar College sendiri, saya memiliki beberapa pengalaman di bidang perhotelan, terutama ada yang di dalam negeri juga, ada di luar negeri, dan juga sempat mengenyam di kapal pesiar. Ya. Jadi saya di Winstar College sendiri selaku direktur. Jadi saya pengelolanya. Jadi kurang lebih demikian background saya, dan juga saya putra Bangli asli. Terima kasih Pak Suma ya panggilannya. Suma, Pak Suma. Silakan Bapak Agin, silakan perkenalkan diri dulu untuk pemirsa dan teman-teman. Swastiastu, warga SMK 2 Kintamani yang ada di Desa Songan. Terima kasih. Saya asal memang dari Bangli, tetapi saya tinggalnya di Kintamani, besar di Kintamani, maka saya lebih suka mendeklarasikan diri saya dari Kintamani. Kintamani ya. Saya anak Gede Kertarana, saya kepala ini di Winstar ini sebagai ketua yayasan. Jadi untuk menaungi Winstar, jadi kita punya lembaga Winstar ini, kita punya tujuan yang sudah pasti, bahwa saya punya prinsip ketika saya harus berbuat demi orang yang warga masyarakat Bangli, maka saya harus berpihak pada dengan masyarakat di Bangli dengan cara memberikan harga atau biaya pendidikan yang terjangkau, lalu batas pendidikan yang sama sesuai dengan standar yang sudah dimiliki oleh negara kita, lalu kita memberikan mereka kesempatan untuk setelah melakukan pelatihan di sana kemana gitu. Jadi kita sudah juga melakukan hubungan-hubungan itu sesuai dengan butir-butir pendidikan. Dicampur dong aja. Saya mulai dari ketua yayasan nih, yang tertarik Bapak sebagai ketua yayasan. Artinya Bapak sudah, kenapa justru mendirikan Winstar? Ini kan ketua yayasannya nih, baru nanti ke direktur untuk operasionalnya. Mungkin kira-kira Pak Agung kenapa harus mendirikan Winstar di Bangli? Betul, karena untuk mendirikan sebuah lembaga pelatihan kerja itu memang harus dasar hukum yang digunakan itu ya bisa berupa perorangan, tadinya bisa ada berupa PT, ada berupa yayasan. Kenapa saya pilih yayasan ya? Karena ini yayasan kan adalah lembaga non-profit yang mana supaya saya tidak memikirkan bahwa saya harus kaya dari usaha ini gitu. Jadi saya dirikan Winstar itu pertama ya karena di situ saya bisa lebih banyak berbuat, karena di sana ada pelatihan dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan anak siswanya. Sehingga pada saat saya memutuskan untuk membuat Winstar itu juga saya berdasarkan atas pengalaman saya yang saya punya
Jadi dulu saya ada juga di lembaga pelatihan. Jadi kenapa saya yang sudah memiliki pengalaman tersebut tidak sekalian saja membuat supaya masyarakat itu bisa terbantu. Kapan yayasan ini berdiri, Pak? Ini berdiri tanggal 2 Maret 2020. Oh, Ya, masih lumayan muda ya, lumayan muda. Ya, lalu Winstar ini adalah lembaga pertamanya. Ada juga saya ada ini Pak, pelatihan bahasa Inggris kita sebut Win Language Course, yang mana sementara ini masih kita gabung di sini. Ke depan saya akan buatkan ini lembaga sendiri biar pisah dari sana. Jadi untuk memfasilitasi anak-anak yang SD, SMP, SMA ini untuk belajar bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris masih menjadi prioritas saya sebagai ketua yayasan. Kenapa? Karena saat ini di era modern ini begitu orang mengetahui bahasa Inggris dan dia mengetahui skill komputer seperti itu, jadi agak lumayan gampang untuk mencari pekerjaan. Makanya saya fokus di bahasa Inggris. Selain itu juga kan saya punya pengalaman di luar negeri, memang bagaimana bahasa Inggris itu menjadi penentu. Mungkin bisa saya underline bahwa berdirinya yayasan Pak Agung mendirikan yayasan ini karena ingin mengembangkan putra putri Bali. Betul. Ya, mulai dari tingkat SD, SMP, SMK, sehingga nanti astrunggara lah putra putri putri Bali ini bisa mampu berkompetisi untuk pemuda-pemuda yang lain di Bali maupun di Indonesia. Mungkin kepada Direktur Pak Suma ya. Pak Suma selaku pengelola nih, selaku direktur. Mungkin Pak ada nggak program-program unggulan yang Bapak Bapak programkan sehingga Bapak yakin bahwa Winstar ini bisa berkembang. Coba silakan. Tentunya Pak, jadi saya selaku direktur di Winstar College Bangli yang mengelola segala sesuatu di sana, yang dipercayakan oleh Pak Agung sendiri sebagai ketua yayasannya. Kebetulan baru beberapa bulan ini mungkin kita berdiskusi panjang saya dengan Pak Agung untuk mencetuskan sebuah program, di mana program ini sedikit tidaknya akan sangat membantu bagi putra putri Bangli khususnya melalui program yang ada di pemerintah Kabupaten Bangli melalui Bank Pasarnya. Itu salah satu program, di mana program ini kita beri nama program kuliah dapat untung, seperti itu kurang lebih Pak Nyaman. Kenapa kok bisa kuliah malah dapat untung? Yang ada selama ini yang ada di masyarakat, kuliah itu menghabiskan biaya loh. Kok ketika di Winstar College ini malah kuliahnya kok bisa dapat untung? Seperti apa skemanya? Luar biasa nih ya, kuliah dapat untung. Sekali lagi, kuliah dapat untung. Ya, bukan uang. Ya, jadi program kuliah dapat untung ini itu berawal dari biaya kuliah yang ada di Winstar College yang memang benar-benar kita subsidi. Di mana yayasan juga bersubsidi, ada kontribusi dari pemerintah juga, di mana di sana diberikan sebuah beasiswa. Seperti itu dari pemerintah, sehingga biaya kuliah yang ada di Winstar College itu sangat terjangkau. Ya, setelah itu kita akan berusaha atau melatih anak-anak supaya memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, termasuk bahasanya. Ketika kita anggap mereka sudah qualified, memenuhi syarat, kita akan berusaha untuk mencarikan intensif program yang ada di luar negeri. Kenapa di luar negeri, tidak di Bali saja? Inilah yang membuat kuliah ini bisa dapat untung. Dimana ketika mereka mengambil program intensif yang di luar negeri, jadi mereka bisa mendapatkan sebuah pendapatan per bulannya. Jadi tidak hanya intensif ataupun training yang kerja saja tanpa dibayar. Training dapat gaji. Seperti itu skema kita, Pak. Jadi selama 6 bulan itu mereka akan mendapatkan jumlah yang tidak sedikit sebenarnya. Hitungan Indonesia di luar negeri. Siap. Jadi seperti itulah skemanya, meskipun mereka memerlukan biaya untuk berangkat intensif di luar negeri, tapi mereka biaya itu akan kembali. Bahkan termasuk biaya kuliah yang mereka keluarkan akan kembali dari hasil yang mereka dapat. Siap. Itu Tadi ada dua hal yang menarik untuk saya nih. Yang pertama ada beasiswa, mungkin perlu dijelaskan jenis beasiswa. Yang kedua sepertinya ada keterlibatan di campur tangan pemerintah Kabupaten Bangli. Silakan Pak.
mungkin tahu. Jadi dari beasiswa ini mungkin bahasa beasiswa yang kita pakai di dunia pendidikan. Sebenarnya kalau di lembaga pelatihan kerja itu subsidi. Oh, subsidi ya. Biar lebih gambarannya saja saya bilang beasiswa. Jadi subsidi pemilihannya ya. Benar sekali. Jadi ada dari yayasan salah satunya berkontribusi. Kenapa biaya pendidikannya bisa sangat terjangkau yang kita tawarkan. Bukan hanya sekedar murah dan murahan, tidak sama sekali. Kualitas tetap kita jaga, cuman biaya kita sangat dipermudah. Subsidi dari yayasan juga dari subsidi dari pemerintah, di mana kita dibantu oleh pemerintah Kabupaten Bangli terkait pengadaan sarana dan prasarana kita. Jadi di sana kita merasa terbantu. Terus ketika sudah kita dibantu oleh pemerintah, kenapa kita tidak berkontribusi juga kepada warga masyarakat Kabupaten Bangli khususnya? Jadi dari sanalah kita bisa menekan dari sarana prasarana yang sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bangli. Jadi dana yang seharusnya kita gunakan untuk mengadakan sarana prasarana secara pribadi, kita gunakan untuk mensubsidi dari biaya para mahasiswa yang akan berlatih di Winsa College Bangli. Berarti kontribusi Kabupaten Bangli ini jelas Sarpras. Tetapi tadi ada bagaimana kaitannya dengan Bank Pasar yang Pak Agung sama Pak Dery menjelaskan? Terkait Bank Pasar, di mana ini lagi-lagi pemerintah Kabupaten Bangli memang tidak ada duanya, tidak ada duanya sama sekali. Luar biasa. Sangat membantu warganya. Jadi di samping saya juga mengamati, saya merasakan dan saya menjalani dan juga mendampingi anak-anak yang khususnya warga Bangli, di mana pemerintah Kabupaten Bangli melalui Bank Pasar memiliki program dana talangan. Yang namanya dana talangan ya otomatis kita pinjam, kita kembalikan. Cuman yang hebatnya ini, yang saya amati, bisa-bisanya pemerintah Kabupaten Bangli melalui Bank Pasar meminjamkan uang itu tanpa anggunan. Tanpa anggunan Ya, di mana ketika seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang kurang, maka jangankan anggunan, mungkin sepeda motor pun mereka masih kredit, di mana mereka bisa mendapatkan pinjaman di bank dengan jaminan. Nah, inilah hebatnya. Jadi dana talangan ini didapatkan dengan besaran yang tidak sedikit juga, nominalnya itu tanpa anggunan dengan bunga yang sangat rendah. Itu yang memang benar. Jadi dana talangan yang dikeluarkan oleh Bank Pasar, kebetulan kita dari lembaga Winsa College juga bekerja sama langsung. Jadi mau program internship program, mau mereka program untuk bekerja ke luar negeri, ataupun mau ke kapal pesiar, itu sangat siap didampingi dan ditangani oleh Bank Pasar melalui pemerintah Kabupaten Bangli. Seperti itu kurang. Karena ini kan Kabupaten Bangli ini yang berikan biaya ini via Bank Pasar kan, Bank Pasar daerah Bangli. Nah, kemudian mahasiswa tentunya kan tidak dari Bangli saja nih. Terus bagaimana nih kira-kira Pak bantuan pemerintah Bangli? Apakah terhadap seluruh mahasiswa yang ada di Winsetak, apa mungkin diklasifikasi hanya masyarakat Bangli saja? Silakan Pak Agung mungkin. Ya baik, karena yang melakukan ini kan saya lebih kepada ke Bangli daripada saya. Jadi saya sudah memperhitungkan bagaimana dengan masyarakat yang ada di luar Bangli, tetapi mereka mau kuliah di Winsa. Jadi pemerintah Bangli itu tetap akan mengharuskan supaya adanya jaminan. Pinjamannya tetap, bunganya tetap segitu, cuman ada jaminannya. Ya jaminannya begini Pak. Jadi jaminannya itu tidak mesti harus BPKB mobilnya harganya 100 juta lalu dikasih 50 juta, bukan begitu konsepnya. Bukan hitung-hitungan murni. Jadi umpamanya punya sepeda motor, BPKB-nya yang harga sepeda motornya mungkin sekitar 10 juta, tetapi kebutuhan kalau bekerja ini 25 juta itu tetap diberikan. Dan juga sementara ini berjalan, kita memang mempersiapkan program itu untuk masyarakat di luar Bangli dari yayasan saya sendiri. Di luar Bangli masih ada nih. Nah, cuman ini belum saya putuskan. Nanti saya kan belum mengetahui pasti. Nanti bagaimana kalau jumlah daripada mahasiswa ini peminatnya dari luar Bali. Mengingat kita ada di tengah-tengah Pak. Perbatasannya banyak sekali. Karena beberapa kali saya dengar dari tempat-tempat lain bahwa selain di Bangli program ini tidak ada. Hanya di Kabupaten. Saya pikir, apakah orang yang dari luar Bangli itu akan bisa mendapatkan ini? Bisa dengan cara ini. Nah itu sudah saya juga bicarakan dengan pihak bank. Lalu
Kalau seandainya tidak punya, orang kan dia kategori miskin Pak, Iya. bukan dia tidak punya PPKB. Benar ya. Lalu, nah sekarang ada sebuah koperasi Pak yang dicetus oleh salah satu kawan saya. Jadi koperasinya ini memberikan dana talangan persis seperti apa yang diberikan oleh Pemuda Bangli. Cuman ini koperasi Pak. Namanya juga koperasi kan ini tidak milik Bukan milik pemerintah. Ini tapi milik anggota. ya ini tetap tidak menggunakan alunan. Ya. Hanya saja memberikan bunga yang lebih Pak. Oh, lebih Bunganya hanya ya 1%. 1%. Menurut saya juga ini masih rendah. masih rendah Ya. dari hitung-hitungan Dari hitungan bunga lembaga umum. keuangan yang Ya, lain. jadi operasi ini memang dibuat khusus untuk para pencari kerja di luar negeri baik darat maupun laut. Oh iya. Jadi ini udah ada backup kita supaya kita tidak terlalu membedakan antara yang dari Bangli dengan yang di luar Bangli. Mengingat memang letak kita itu ada di tengah-tengah bersebelahan dengan kabupaten lain. Ini luar biasa, ini programnya dari Wenstar. Tidak hanya pemuda-pemudi Bangli yang bisa menikmati program ini, tetapi juga pemuda-pemuda dari luar Bangli dengan jalur yang berbeda. Sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda. Hanya ada yang dibiayai oleh Kabupaten Bangli melalui Bapasarnya, kemudian melalui operasinya. Itu luar biasa. Jadi kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bangli yang sudah memberikan perhatian kepada putra-putri kita, terutama para siswa yang lulusan SMA, SMK di Kabupaten Bangli, berarti memiliki kesempatan yang luar biasa. Nah, kemudian berikutnya Pak, ada nggak kira-kira target Bapak mahasiswa maksimal yang bisa Bapak terima di Wenstar Bangli? Oke, jadi terkait kapasitas kami Pak Nyoman, jadi Wenstar College Bangli untuk kapasitas maksimal terhadap pelatihan yang bisa kami tampung itu sekitar 300 satu kali angkatan. satu kali. Satu kali angkatan. Jadi kurang lebih mereka akan kami latih selama 6 bulan di kampus, dan 6 bulannya lagi itu mereka akan intensif. Nah, ketika yang cycle pertama, siklus pertama mereka sudah intensif, maka kemungkinan kita membuka untuk cycle kedua, angkatan kedua. Jadi dalam 1 tahun kami memiliki 2 gelombang, 2 angkatan secara gelombang. Jadi kurang lebih kapasitas kami di 1 tahun itu bisa 600 sampai nomor maksimal. ya. Satu angkatnya 300. Jadi kita juga tidak muluk-muluk dalam angka, karena kita juga memikirkan terkait outputnya mereka. Ya benar. Jadi percuma ketika kita punya mahasiswa atau peserta latih ribuan, tapi ketika mereka tidak tersalurkan secara maksimal. Jadi target kami memang 300 ini, kalau bahasa Bali orang bilang itu ya manis batunya Pak. Seperti gitu ya. Terus jaminan kerjanya Pak, jaminan kerja terhadap para calon pekerja ini, kira-kira selama ini sudah berapa persen Pak berani menjamin pekerjaannya? Kalau dari pengalaman yang sudah Pak, jadi kami sudah hampir 2 tahun ya, kurang lebih dari Maret sampai 2021 sampai detik ini. Untuk tingkat pencapaian lulusan kami itu sudah melebihi 90% Pak. Yang 10% ini cenderung dari mereka yang memang memiliki hambatan tersendiri di bidangnya, karena yang namanya kita sebagai orang Bali itu ada beberapa hambatan yang 10%. Entah mereka memiliki kewajiban beda di rumahnya, boleh dikatakan faktor X ya. Faktor X ini yang 10%. Jadi bukan karena mereka tidak mampu ataupun mereka tidak qualified di bidang, melainkan faktor X ini yang 10%. Jadi 90%-nya Astongka Areswa itu sudah terserap. Baik di kapal pesiar, di luar negeri, ataupun intensifnya itu 90% sudah terserap. Dan itu datanya kan ada semua. Ada semua. Ya, jadi setiap anak yang masuk sudah harus mengumpulkan data diri beserta fotonya. Lalu di sana sudah disebutkan mereka ada di mana sekarang. Lalu kita media sosial kita juga sudah semua sudah tertera di sana. Bahkan apapun yang kita seperti contoh, kalau salah satu masyarakat dari desa A di Kabupaten Bangli ini sudah melakukan dana talangannya gitu Pak, langsung kita antarkan sampai di bandara. Lalu di sana ya kita lepas
Lalu kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kemudian Kabupaten Bangli Ya. atas supportnya. gitu. Walaupun mereka mengembalikan ini sangat ringan. Ini sangat ringan, Pak. Jadi karena ini Ya. saya tidak mau bicaranya melebihi gitu. Ada memang anak dari sebuah desa di Kintamani itu yang memang saya ambil dengan zero, Pak. Jadi biaya pendidikan pun tidak ada, 0 rupiah. 0 rupiah. Lalu setelah dia berhasil kita berangkatkan, lalu dana talangan ini keluar dari pemerintah. Nah, di sana baru kita bisa sampaikan ke mereka bahwa sebenarnya dari dana yang dipinjamkan ini ada loh sekian untuk biaya pendidikannya. Dan itu juga sudah kita setarakan semuanya, dan kita tidak serta-merta sisanya kita ambil sekian. Ya. Jadi orang tua sudah juga merasakan. Ya. Oke. Jadi dari 300 siswa nih, target sampai hari ini sudah tercapai berapa persen? Sampai tahun kemarin ya, katakanlah tahun ajaran terakhir kemarin dari 300 target yang Pak targetkan, mahasiswa Pak sudah tercapai berapa? Kalau kemarin di angkatan 2022-2023 kurang lebih kita sudah punya sekitar 127 orang. 127 orang, Ya. tapi maksimalnya di angka 300 masih mampu atau melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian dari katakanlah dari 127 orang, terlalu jauh. Beberapa yang sudah memanfaatkan program Kabupaten Bangli ini? Apa kita baru mau penjajakan seperti apa? Pak, itu sudah jalan. Sudah jalan, Pak. Bahkan hari ini saya kan sudah di chat. Oh, hari ini mereka sedang berada di Bank Pasar. Untuk program itu. Jadi begini, kalau mereka sudah dinyatakan lulus final interview, nah jadi ini mengarah lagi ke agent ini nanti, Pak. Saya juga ada di dalamnya kan. Begitu kita anaknya yang sudah mendapatkan status lolos final interview, maka uang talangan ini sudah bisa diproses. Yakin dia? Yakin 100%. Bahkan ini hebatnya lagi pemerintah Bangli. Sekarang dia pinjam, tapi belum berangkat anaknya, Pak. Otomatis dia masih mengurus surat-surat segala macam. Itu akan dikenakan bunga pertama di bulan ke-7, Pak. Bunga pertamanya di bulan ke-7 1 sampai 6 hari free. Bunga pokok free. Ini bulan ke-7 ini tidak ada pokok yang dibayarkan, tidak bayar. Bunganya saja. Mengenai pokoknya dikasihkan ini loh, Bang. Ini loh, Bang. Kamu di pertama dulu Anda bayar pokok, Anda bayar bunga. Iya. Oh, luar biasa ya. Ini kayaknya nih, luar biasa. Luar biasa. Dan ya, jadi ini kayaknya tidak ada yang memiliki, Pak. Jadi di mana orang minjam uang itu kalau kita cek mobil gitu. Sekarang bulan depan ini enggak. Jadi selama 6 bulan mereka berproses, Pak. Dari pembuatan surat-surat, ada dari bukan dari baru masuk, Pak. Ini baru dari lolos final, berarti tidak ada interview lagi setelah itu. Sudah boleh mereka memanfaatkan dana talangan ini untuk membuat paspornya, untuk membuat segala surat-suratnya, sampai visa, sampai tiket, Pak, diberikan. Kalau yang perusahaan yang membutuhkan tiket ke sana. Sudah siap kerja. Makanya ini harusnya tidak ada lagi masyarakat Bangli yang bilang bahwa anak saya tidak bisa bekerja sekarang karena alasan ekonomi. Harusnya sudah tidak, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan program ini nanti masyarakat Bangli secara ekonomi bisa meningkat, kemudian kesejahteraannya juga kita pastikan. Karena ini sudah dampaknya sudah luar biasa. Terima kasih nih Pak Agung. Mungkin ada closing statement nih dari Pak Direktur untuk menutup bincang kita hari ini. Mungkin ada closing statement, harapan terhadap siswa, terutama siswa SMK Negeri 2 Kintamani, ada harapan mungkin. Silakan Pak Agung. Pak Direktur. Oke. Jadi buat adik-adik semua di SMK Negeri 2 Kintamani, pintar-pintarlah memilih sebuah lembaga ataupun sekolah ataupun kampus ke depannya. Jadi jangan asal pilih, lihat casing yang bagus, cuman kalian tidak akan didampingi sampai kalian menampakkan mimpi kalian. Jadi be smart generation. Thank you. Pak Agung. Ya, kalau dari saya sih pesannya hampir sama buat adik-adik yang akan
melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi bila perlu, begitu ada sebuah program diamati, lalu mungkin dicek kebenarannya. Jadi dengan cara mungkin mendatangi lembaganya atau menanyakan kepada yang lebih mengenal tentang program itu, atau sekarang zamannya smart, semua smartphone ini adalah smart, memang pintar. Jadi di sana ada IG, ada Facebook, ada TikTok, nah semua akan bisa didapat di sana. Jangan ada nanti menyampaikan sesuatu yang bisa tertarik sesaat, tapi pada saat Anda sudah di dalamnya, Anda bingung, Anda dibawa ke sana dan ke sini. Di Winstar kita pastikan, jadi kita sudah ada brosur buat adik-adik untuk dilihat. Jadi di sana untuk training sudah jelas di mana, dengan hotel apa saja kita bekerja sama di luar negeri. Untuk kapal pesiar juga sudah saya sampaikan di sosialisasi bahwa saya sebagai ketua yayasan di Winstar juga sedang mengelola sebuah agen kapal pesiar terbesar di Bali. Jadi harapan saya adik-adik pintar-pintar untuk memilah dan memilih sebuah tempat sehingga ke depan adik-adik bisa mewujudkan impian atau cita-cita adik-adik. Paling tidak bisa berguna dan bermanfaat bagi keluarga kecil, bagi masyarakat sekitar, dan bagi bisa mengangkat ekonomi keluarga. Itu yang paling penting. Jadi ayo saya sebagai ketua yayasan juga selalu menggaungkan ini, bagaimana saya bisa membantu yang kurang menjadi lebih gitu, atau bahasa umumnya mengkayakan si miskin gitu Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa saya lakukan. Terima kasih Pak Agung Ketua Yayasan, Pak Suma selaku Direktur Winstar. Semoga banyak anak-anak yang bisa melanjutkan ke LPK Bapak, terutama siswa-siswa kami di SMK Negeri 2 Kintamani. Anak-anak semua, kemudian warga SMK Negeri 2 Kintamani, ini podcast pertama kita, ya, dengan tagline dari Winstar, kuliah dapat untung, kuliah di tempat murah tetapi bukan murah, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya, dan kita tutup dengan Pak Santi. Om Santi Santi Santi.